Yang pertama ada Mbak Huria, kandidat doktor, wakil direktur mahasiswa, baru mahasiswa. baru mahasiswa. Amin. Sampai lupa. Wakil direktur Puskapol Universitas Indonesia, dan juga ada Mbak Jennifer Pretasia. Aku takut salah Mbak, kampusnya namanya University of Michigan. University of Michigan, lagi fellow di kemudian. Nah ini baru kandidat doktor. Dan selanjutnya mudah-mudahan saya juga jadi kandidat dokter, amin. Amin. Nah, karena tadi temanya adalah International Women's Day, kali ini kita akan membahas tema-tema seputar perempuan dalam politik ya, Mbak Hur dan Mbak Jen. Nah, sebelum mulai diskusi, teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube-nya Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dan juga di-follow di semua media sosialnya Perludem. Puskapol mau ikut promo juga? Siap. Boleh juga sekalian ya. Kalau mau dipromosi medsosnya Puskapol. Nah, Mbak Huria dan Mbak Jen, ini kan kita sudah 2020 ya. Kalau bicara perkembangan politik perempuan di Indonesia, sebenarnya kan sudah lama sekali gitu, tapi mulai gerakan ya aktivisme mendorong partisipasi perempuan di politik, kalau kita bicara pasca reformasi kan sebenarnya sejak 99. Nah, kalau melihat dari 99 sampai sekarang, perkembangannya sudah mencapai cita-cita yang diharapkan belum sih, Mbak Huria? Kalau ngomong cita-cita harus ditanya dulu nih, cita-citanya apa sebenarnya gitu ya. Kalau hanya semata-mata muncul di panggung politik, kalau menurutku malah pengalaman zaman Orde Lama itu jauh lebih keren gitu ya. Kita zaman Orde Lama, bayangin kita pernah punya menteri, pernah yang ngurusin tenaga kerja gitu ya, perempuan gitu. Jadi kita sudah pernah punya sejarah di mana perempuan memegang posisi-posisi penting di dalam politik itu. Tapi munculnya tokoh-tokoh perempuan aja kan memang nggak cukup gitu ya untuk bilang bahwa kondisi perempuan di dalam panggung politik Indonesia jauh lebih baik gitu. Nah, memang setelah reformasi ini seiring dengan keterbukaan sistem politik, kemudian juga civil rights sudah mendapatkan jaminan yang lebih kuat gitu ya di dalam konstitusi kita. Ada lingkungan yang memungkinkan perempuan untuk bisa lebih tampil gitu ya di politik gitu. Nah, baru kemudian kita bisa bicara tuh secara kuantitas ya, munculnya perempuan di panggung politik itu jauh lebih banyak gitu. Tapi apakah itu sudah mencapai cita-cita? Nah, itu nanti dulu nih. Karena apa? Kalau kita bicara soal perempuan hadir di dalam politik, bukan hanya semata-mata dia hadir atau jumlahnya banyak gitu ya. Tapi dia hadir sebagai apa? Dia hadir merepresentasikan siapa? Maknanya gitu. Jadi kan kalau di ilmu politik itu ya kita ada salah satu teoritisi ya yang sering kali dirujuk, Hannah Pitkin. Dia ketika bicara representasi itu kan dia bukan hanya bicara kehadiran saja, tapi kepentingannya yang hadir. Nah, kalau kita bicara kemudian representasi yang substantif gitu ya, di mana kepentingan perempuan hadir gitu ya, isu-isu yang berkaitan dengan perempuan itu juga diangkat, diartikulasikan dalam bentuk kebijakan politik, kebijakan publik. Nah, mungkin di situ kita masih punya isu yang cukup serius gitu ya. Gitu. Setelah kita kuota tuh tahun berapa sih? 2004 ya. 2004 sejak kuota aja sampai sekarang kalau kita lihat pencapaiannya saja kan kayaknya masih mandek-mandek tuh. Masih ya segitu-gitu aja gitu kan. Itu sudah ada kebijakan kuota, sudah ada berbagai macam NGO atau riset-riset yang bicara tentang keterwakilan politik perempuan. Tapi ya angkanya masih segitu-segitu aja. Bahkan sekarang ini trennya, saya justru terus terang ini agak khawatir gitu ya. Riset terakhir Puskapol tentang keterpilihan perempuan di pemilu 2019 itu fenomenanya kan agak mengkhawatirkan nih. Kenapa? Karena lebih dari setengah perempuan yang terpilih itu mereka punya hubungan kekerabatan. Ya, itu satu. Ya, jadi bukan hanya sekedar populer tapi karena ada hubungan kekerabatan. Yang kedua adalah tren baru di mana perempuan, ya politisi perempuan ini justru menjadi proksi politik. Gitu. Proksi politik dari oligarki ya, atau ya dari kepentingan tertentu gitu. Jadi perempuan hadir itu pertanyaannya bukan lagi sebatas apakah dia merepresentasikan kepentingan perempuan, tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah dia merepresentasikan
siapa dan Siapa apa. dan apa, betul. Karena itu tadi dia jadi proksi baru gitu loh di dalam politik. Nah, regulasi yang mengatur tentang afirmasi, nah ini yang kayaknya ya kecenderungannya tuh sekarang justru dimanfaatkan gitu loh oleh kepentingan politik tertentu, oleh orang-orang tertentu untuk menjadikan perempuan sebagai proksi baru nih. Ya, kalau kita bicara negara demokrasi, kalau katakanlah Indonesia termasuk baru kan demokrasinya, nah Mbak Jen, apakah memang di negara-negara dengan demokrasi yang baru yang belum matang memang sulit gitu ya untuk bahwa kehadiran perempuan itu ya tujuannya adalah transforming politics gitu, jadi dia tidak sekedar hadir sebagai jenis kelaminnya perempuan ada di lembaga. Apa yang membuat bahasanya ya masih kalau bisa dibilang tertatih-tatih gitu? Mungkin yang menarik untuk diklarifikasi adalah perempuan di negara yang lebih maju pun mempunyai kesulitan yang sama untuk berpartisipasi di politik sebenarnya kan. Ada banyak studi tentang partisipasi perempuan dalam electoral politik di Amerika, yang dimana mereka juga mempunyai masalah-masalah yang sangat mirip di Indonesia. Misalnya kayak sosialisasi, mereka growing up tidak melihat diri mereka atau diri orang sekeliling di sekeliling mereka yang aktif di politik juga gitu kan, bahwa tempat perempuan adalah lebih banyak di rumah dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau mengenai tertatih-tatih itu perempuan dimanapun masih memiliki masalah yang sama. Terutama kalau misalnya ini mengenai candidacy ya, mencalonkan diri di panggung politik, di politik elektoral. Mungkin yang berbeda di negara yang lebih maju versus di Indonesia adalah mungkin keterwakilan masyarakat perempuan di civil organization. Seperti kalau misalnya di Indonesia mungkin sedikit lebih kurang daripada di luar negeri. Tapi kalau misalnya untuk urusan mencalonkan diri itu masalah yang dialami banyak perempuan bahkan di negara maju. Nah, artinya apakah kebijakan afirmasi kita kan kalau selama ini dari pemilu 2004, 2009 sampai sekarang kan ya di pencalonan saja 30% itu. Apa kita perlu mendesain ulang bentuk afirmasi ini? Kalau ini kan berarti kan pertanyaannya apakah sebenarnya kebijakan afirmasi yang kemarin sudah cukup gitu ya? Sudah cukup untuk mendorong bertambahnya jumlah perempuan. Nah, di situ saja kalau kita lihat sebenarnya semangat afirmasi kan dari awalnya kita di 2004 sampai sekarang kan semangatnya justru semakin melemah ya. Ya kan? Memang dia hanya berhenti di pencalonan. Tapi soal kepengurusan saja atau soal pencalonan kalau dulu bahasanya dia bisa wajib, sekarang itu kan memperhatikan bahasa hukumnya saja sudah semakin melunak gitu. Karena orang melihat juga sebenarnya apa sih spesialnya perempuan itu harus hadir di dalam orang masih menanyakan politik gitu. Jadi pertanyaan itu ya memang ada bias gitu ya, ada bias, ada prejudis yang sangat kuat gitu kalau kita bilang karena ya budaya kita masih sangat patriarki, politik kita masih sangat maskulin. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang prejudis itu sampai sekarang masih terus dipertanyakan. Tapi bukan berarti secara internal pertanyaan itu nggak valid gitu ya. Jadi pertanyaan itu menurut saya tetap valid ditanyakan gitu loh. Apakah kehadiran perempuan sejauh ini sudah cukup memberi makna bagi keterwakilan politik perempuan gitu kan? Kita kan melihat trennya itu kita selalu punya politisi perempuan, tapi berapa banyak sih dari politisi-politisi perempuan di DPR saja misalnya yang dikenal oleh publik, yang nggak harus banyak lah gitu ya, tapi yang kita bisa melihat bagaimana pemikiran mereka, bagaimana performa mereka gitu. Ini saya mau ngambil contoh misalnya gini kan, sekarang kita sering lihat ya di Facebook gitu ya video politisi-politisi perempuan di Amerika nih kan. Kan tadi kalau dibilang betul, Amerika juga punya persoalan serius tuh soal representasi perempuan. Karena secara jumlah, karena mereka demokrasinya liberal, itu kan persaingannya justru sangat ketat. Tapi orang bisa melihat figur-figur yang jadi best practice lah kira-kira kayak gitu. Ya dia bisa jadi role model kira-kira politisi perempuan yang diinginkan, disukai publik ini yang kayak gini gitu loh. Mereka yang firm gitu ya, mereka
yang bisa leluasa menyampaikan pemikiran-pemikirannya, mereka yang berani gitu ya, dan juga mereka memang membawa misi di situ. Ini kan kita bisa lihat tuh kan, ada beberapa figur lah gitu ya. Nah, persoalannya adalah di Indonesia, walaupun ini bukan cuma terjadi menurutku ya, bukan hanya terjadi pada politisi perempuan, tapi juga laki-laki. Kita itu punya sistem pemilu yang sangat kompetitif ya, karena caleg itu harus fight sendiri gitu ya, dia bahkan harus punya mesin sendiri gitu untuk mengkampanyekan dirinya sampai terpilih. Tapi begitu mereka sudah masuk ke DPR atau DPRD, apa yang terjadi? Mereka terpenjara, mereka terkooptasi oleh partai politik. Mereka tidak bisa tampil sebagai dirinya, mereka tidak bisa tampil sebagai wakil dari konstituennya. Gitu. Jadi hambatan utamanya justru adalah di model perwakilan yang terbangun di DPR kita, gitu. Jadi partai ini kan berpikirnya masih kayak zaman Orde Baru gitu loh, bahwa partai itu punya power yang begitu kuat, mereka bisa